Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar materi tentang IPS, yaitu tema 6I. Sebelum belajar, anak-anak terlebih dahulu membaca doa. Setelah membaca doa, mari kita simak video pembelajaran IPS berikut ini. Modernisasi, suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Tujuan utama dari modernisasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Macam-macam contoh modernisasi. Berkembangnya zaman yang semakin modern dengan penemuan-penemuan dari segi teknologi ataupun transportasi. Pada zaman dahulu, petani membajak sawahnya dengan menggunakan kerbau, dan sekarang sudah menggunakan traktor. Perubahan cara berjualan dari zaman ke zaman mengalami sebuah perubahan yang signifikan, termasuk cara berjualan. Misalnya penjual jamu yang semula menjual jamu dengan digendong, sekarang menggunakan sepeda pancal atau sepeda ontel, dan yang lebih modern yaitu menggunakan motor. Contoh modernisasi akibat kemajuan teknologi antara lain. Pada zaman dahulu, seseorang akan berpergian dengan menggunakan sepeda ontel, dan sekarang sudah banyak yang menggunakan mobil. Mesin ketik, yaitu pada saat orang-orang kantor mengerjakan tugas, mereka banyak menggunakan mesin ketik. Sekarang sudah tidak lagi digunakan, yaitu sekarang sudah banyak yang menggunakan komputer jinjing atau laptop. Berikut beberapa ciri masyarakat modern. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru maupun penemuan-penemuan baru. Yang kedua, senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah ia menilai kekurangan-kekurangan yang dihadapinya saat itu. Yang ketiga, mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, lebih banyak berorientasi ke masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan kesejahteraan umat manusia. Yang keenam, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain. Yang ketujuh, hubungan antar manusia didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedelapan, memiliki keyakinan untuk bekerja. Modernisasi selalu membawa perubahan, termasuk perubahan sosial. Perubahan sosial bisa membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, pola kehidupan yang konsumtif. Yang kelima, sikap individualistik. Yang keenam, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang ketujuh, kemajuan di bidang industri. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Yang kesembilan, kemajuan di bidang transportasi. Yang kesepuluh, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kesebelas, pencemaran lingkungan. Yang kedua-belas, meningkatnya kriminalitas. Yang ke-13, kenakalan remaja. Perubahan sosial selalu terjadi dan mencakup semua bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Perubahan di bidang ekonomi mencakup gaya hidup dan aktivitas ekonomi pada masyarakat. Perubahan ini tentu memiliki dampak positif dan negatif, antara lain sebagai berikut. Gaya hidup konsumtif adalah fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Penyebab utamanya adalah rasa gengsi di masyarakat dan keinginan untuk mengikuti sebuah tren. Salah satu contohnya adalah mengganti smartphone baru, makan makanan yang mewah, atau membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan karena tergiur dengan diskon. Akibatnya terbentuk sikap boros. Menyukai produk luar negeri. Sejak bangsa kita dijajah, kita mulai dihipnotis untuk menganggap bahwa produk penjajah lebih baik daripada produk bangsa sendiri.
Hal ini membuat kita lebih bangga memiliki produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Apalagi dengan mudahnya masuknya budaya asing ke Indonesia, kecintaan masyarakat akan produk luar negeri semakin meningkat. Korupsi, sifat manusia yang tidak pernah puas dan cenderung lebih memikirkan dirinya sendiri menumbuhkan budaya korupsi. Budaya ini tentu saja sangat merugikan negara. Seharusnya uang tersebut digunakan untuk membangun sarana yang baik untuk rakyat, bukan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Berhutang. Kebiasaan berhutang dan mencicil tumbuh karena gaya hidup boros. Masyarakat suka berhutang untuk membeli kebutuhan pokok atau kebutuhan konsumtif lainnya. Contohnya dengan adanya kartu kredit yang memudahkan orang berhutang. Kesadaran menabung meningkat. Kesadaran untuk menabung semakin meningkat, namun tidak jarang orang menyimpan uang di lembaga keuangan karena mengharapkan bunga dan kemudahan lainnya. Selain menabung, kesadaran untuk berasuransi juga semakin meningkat. Perubahan kehidupan sosial masyarakat sebagai dampak modernisasi di bidang hukum dan politik adalah masyarakat lebih menyadari hak dan kewajiban sebagai negara dan warga masyarakat. Penerapan dari hal-hal sederhana sampai yang kompleks, misalnya dalam memilih kapten sepak bola di sekolahmu, bila pelatih menunjuk, maka kamu menerima keputusan tersebut karena menghargai hak pelatih untuk menentukan seorang kapten dengan keahliannya. Kamu menerapkan kesadaran hukum. Begitu juga bila kapten ditentukan dengan pemilihan, maka semua anggota harus menerima hasilnya. Transportasi adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang dari suatu tempat menuju tempat lain menggunakan alat transportasi. Terdapat 5 unsur utama transportasi, yaitu yang pertama, manusia yang memerlukan transportasi. Yang kedua, barang yang dibutuhkan manusia. Yang ketiga, kendaraan, sarana untuk transportasi. Yang keempat, jalan, prasarana untuk transportasi. Yang kelima, organisasi, pengelola kegiatan transportasi. Selain itu, manfaat transportasi terdiri atas 4 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Yang kedua, manfaat sosial. Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pelayanan untuk perorangan atau kelompok. Yang kedua, pertukaran atau penyampaian informasi. Yang ketiga, perjalanan untuk bersantai. Yang keempat, memendekkan jarak dan mencarkan penduduk. Yang ketiga, manfaat politis. Transportasi juga dapat digunakan mempersatukan semua wilayah di Indonesia, memudahkan perluasan pelayanan masyarakat, meningkatkan keamanan negara, memudahkan mengakses tempat-tempat terjadinya bencana dan sebagainya. Yang keempat, yaitu manfaat kewilayahan. Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga dibutuhkan alat transportasi agar bisa menjangkau setiap daerah di negara kita. Itu sebabnya pembangunan prasarana untuk transportasi, jalan raya dan tol laut sangat dibutuhkan agar daerah-daerah pedalaman dapat dijangkau sehingga proses pemenuhan berbagai kebutuhan di daerah tersebut dapat dilakukan. Perbedaan pesawat ruang angkasa dan pesawat ulang-alik. Contohnya seperti gambar berikut. Berikut perbedaan pesawat ruang angkasa dan pesawat ulang-alik. Pesawat ruang angkasa atau sering disebut pesawat ruang angkasa adalah nama umum untuk sebuah pesawat yang diluncurkan menuju luar angkasa. Tujuan peluncuran pesawat luar angkasa yaitu untuk komunikasi, observasi bumi, atau eksplorasi planet. Pesawat ulang-alik adalah jenis tertentu dari pesawat ruang angkasa
NASA yang digunakan dalam program sistem transportasi spasi untuk memindahkan orang, persediaan dan komponen ke ruang angkasa, dan kembali lagi ke bumi setelah selesainya misi. Pesawat ruang angkasa hanya mampu membawa satu satelit, sedangkan pesawat ulang-alik bisa membawa 2-3 satelit dalam satu kali tinggal landas. Dengan demikian, kita dapat menyebutkan bahwa pesawat ulang-alik adalah pesawat luar angkasa juga, karena yang pertama memperkenalkan istilah tersebut adalah NASA dengan misi penerbangan pertamanya melalui pesawat ulang-alik. Maka istilah pesawat ulang-alik sering menggantikan istilah pesawat luar angkasa yang pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.